Trapped in the concept, falsely accused, was used, and misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Definisi dan konsep pengarahan dalam manajemen. Ada dua fungsi pengarahan dalam manajemen, fungsi manajemen operating dan fungsi pengarahan directing. Fungsi manajemen operating adalah fungsi pokok manajemen yang bisa dijalankan setelah fungsi perencana dan fungsi organisasi sudah terlaksana. Fungsi pengarahan directing adalah kegiatan memberikan instruksi, perintah, petunjuk pada orang lain untuk menjalankan apa yang telah direncanakan. Siapa yang memberikan pengarahan? Dalam struktur manajemen, manajemen puncak akan memberikan pengarahan pada manajemen pada tingkat di bawahnya. Manajemen tingkat menengah akan memberikan pengarahan pada manajemen di tingkat yang lebih bawah lagi. Begitu seterusnya. Bagaimana melakukan pengarahan yang baik? Kuncinya itu berkomunikasi. Pemimpin harus punya kemampuan komunikasi yang baik, jelas, mudah dimengerti. Pesan dan instruksi yang diberikan harus sampai dan diterima dengan baik, supaya bisa dijalankan dengan baik juga. Ada beberapa hal yang mesti dilakukan pemimpin untuk mengarahkan anggota bawahannya. Yang pertama, memberi orientasi tugas yang harus dijalankan. Yang kedua, memberi petunjuk baik petunjuk umum dan petunjuk yang khusus. Yang ketiga, mempengaruhi anggota bawahan. Yang keempat, memotivasi anggota yang menjalankan tugas. Selanjutnya yaitu tujuan fungsi pengarahan. Hai kamu, kesini kamu, kerjakan ini. Susun yang benar. Laporannya saya tunggu, jangan lama-lama, ujar atasan kepada bawahan. Perkataan tersebut adalah bagian kecil dari aktivitas pengarahan atau penyuruh bawahan untuk melaksanakan tugasnya, tapi pengarahan tidak sesempit itu, tidak hanya seperti itu, tidak asal main suruh begitu, bukan hanya bermanfaat menyuruh orang begitu. Tetapi ada banyak hal lain yang lebih mendasar bagaimana pengarahan itu dijalankan dan apa saja manfaatnya yang bisa diperoleh. Ini beberapa tujuan fungsi pengarahan dalam manajemen. 1. Memprakarsai aksi atau initiate action. Bawahan tidak akan memulai pekerjaan jika tidak ada yang menyuruhnya, tidak ada yang menuntunnya. Bawahan pasti takut salah, takut tidak sesuai. Untuk itu pengarahan dari atasan sangat diperlukan. Apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya. Fungsi pengarahan bisa menjelaskan itu semua. Atasan harus mengkomunikasikannya. Fungsi pengarahan membuat karyawan bisa memahami dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh atasan. 2. Sebagai alat motivasi atau means of motivation. Hal yang umum, pegawai menjalankan apa yang diperintahkan hanya karena tugasnya. Dia diberikan untuk mencari uang. Motivasi pegawai, uang. Kadang tidak peduli dengan kondisi perusahaan, dia hanya ingin bekerja dan mendapatkan uang. Mereka menjalankan tugas yang diberikan selesai, hasilnya belum tentu maksimal. Siapa peduli? Fungsi arahan bukan hanya tentang menyuruh, bukan hanya tentang menuntut, tapi juga memotivasi pihak yang disuruh. 3. Mengintegrasikan upaya atau integrate efforts. Setiap perusahaan pasti memiliki beberapa bagian, beberapa departemen. Tiap bagian tidak sama, yang punya tugasnya sendiri, punya tanggung jawab sendiri, dan mereka berjalan sendiri. Salah satu manfaat pengarahan adalah membuatnya berjalan beriringan, membuatnya saling kerjasama, membuatnya tidak saling konflik sesama. Intinya, saling terintegrasi di antara bagian-bagian, di antara departemen, dan di antara individu-individu dalam perusahaan. Integrasi sangat perlu agar langkah perusahaan sesuai dengan rencana yang diinginkan, tidak parsial, setengah-setengah, dan segala yang diusahakan menjadi efektif. Agar berhasil, atasan harus melakukan persuasive leaders
atau pendekatan persuasif kepada semua orang yang menjalankan tugasnya, dan komunikasi yang efektif antar bagian di perusahaan. Selama melakukan pengarahan ini, yang harus dilakukan oleh atasan memberi petunjuk, instruksi, dan inspirasi kepada bawahan. 4. Menyediakan stabilitas atau private stability. Perusahaan akan senang jika bekerja dalam kondisi yang stabil. Siapapun suka dengan kondisi yang stabil. Tidak sering perubahan, tidak sering terjadi gejolak yang bisa merugikan dan memerlukan banyak penyesuaian. Stabilisasi perusahaan harus diciptakan. Kondisi internal perusahaan harus stabil agar semua bisa berjalan dengan baik. Ini yang harus dimiliki manajer, komunikasi yang efektif, persuasif, subversif, dan tegas, dan motivasi. Komunikasi yang efektif diperlukan agar orang mengerti tugas dan tanggung jawabnya, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan paham akan efek negatifnya. Komunikasi yang persuasif diperlukan agar orang yang tidak setuju menjadi setuju, yang menolak menjadi menerima. Subversif yang tegas diperlukan agar orang mematuhi perintahnya, menjalankan perintah dengan semestinya, dan tidak berani melakukan penyimpangan. Motivasi diperlukan agar yang menjadi malas menjadi semangat, yang semangat jadi lebih semangat, yang produktif menjadi lebih produktif. Apabila semua itu berjalan dengan lancar, tidak ada alasan untuk internal perusahaan menjadi tidak stabil. Semua perubahan lainnya yang sedang terjadi atau menuntut terjadi atau yang akan terjadi. Fungsi pengarahan bisa dimanfaatkan manajemen untuk berkomunikasi bahwa ada sifat dan isi berubah, memberitahu kepada bawahan secara jelas dan mudah dimengerti. 1. Tingkah laku manusia, human behavior. Tidak ada salahnya manajemen mempelajari ilmu ini. Psikologi, antropologi, sosiologi, psikologi sosial, dan ilmu lainnya yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Ilmu ini cukup penting jika dikaitkan dengan fungsi pengarahan, karena ini di dalam manajemen terdiri dari banyak orang, banyak pihak, banyak kepala, banyak ide, dan banyak masalah. Setiap anggota individu dalam manajemen tidak sama, tingkah lakunya berbeda. Ada yang rajin, ada yang malas, ada yang penjilat, ada yang pencitraan, ada yang agresif, ada yang gila kuasa, ada yang sesungguh-sungguhnya, macam-macam tingkahnya. Pengarahan tidak ada sukses jika tidak melihat bagaimana tingkah laku anggota individu dalam organisasi. Ini penting. Pendekatan setiap individu berbeda. Pendekatan tiap kelompok kerja berbeda, cara pengarahannya berbeda. 2. Hubungan manusia. Hubungan manusia ini adalah hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok dalam wadah organisasi. Setiap anggota organisasi pasti akan berhubungan satu sama lain dengan membawa urusan masing-masing. Karena setiap individu tidak sama, kepentingannya juga tidak sama, tingkah lakunya tidak sama, maka potensi konflik akan ada oleh siapa saja. Bisa individu, bisa kelompok. Fungsi pengarahan bisa digunakan untuk ini, menyelaraskan hubungan manusia ini. Instruksinya digunakan untuk menyatukan, mempersempit ruang konflik, menjembatani antar individu dan kelompok. 3. Pimpinan. Pimpinan ini penting, bahkan sangat penting untuk dipelajari oleh manajemen, khususnya manajemen puncak. Pemimpin adalah orang kepemimpinan. Gaya memimpinnya, gaya mengarahkannya, gaya koordinasinya. Harus tahu kapan tegas, kapan santun, harus mengerti kapan instruksi, kapan motivasi. 4. Komunikasi. Mungkin ini adalah seninya fungsi pengarahan, bagaimana cara menyampaikan pesan, caranya menyuruh orang, caranya memotivasi orang, cara meredakan konflik. Komunikasi. Ilmu mendasar yang harus dimiliki oleh manajemen yang punya wewenang dalam pengarahan. Ada 4 fungsi dari komunikasi.
1. Intrusif, memberi perintah kepada bawahan. 2. Evaluatif, memberi laporan bawahan kepada atasan. 3. Informatif, menyampaikan berita pesan sebagai info tambahan. 4. Influencing, memberi saran atau nasihat. 6. Karakteristik pengarahan. Ilmu dan praktek pengarahan berkembang dari waktu ke waktu. Ada beberapa karakteristik dalam ilmu pengarahan. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu 2. Continue activity, yaitu fungsi pengarahan yang dilakukan terus-menerus tanpa henti sepanjang organisasi berdiri, sepanjang perusahaan beroperasi dilakukan dengan konsisten, dengan kualitas dan cara yang berkembang. Maksudnya di sini yaitu gimana caranya suatu perusahaan maju sepanjang perusahaan itu beroperasi dan berdiri. Nomor 3 yaitu human factor. Human factor yaitu perilaku manusia yang tidak sulit diprediksi, perilaku yang kompleks, sedangkan arahan yang diberikan sama fungsi pengarahan sangat dekat dengan human factor. Selalu diperhatikan dimanapun organisasinya dan jenis bisnisnya. 4 yaitu creative activity, yaitu salah satu fungsi pengarahan mengubah rencana menjadi tindakan. Jika tanpa diarahkan seseorang bawahan menjadi tidak aktif, tenaga pikiran dan ide yang menjadi tidak berkontribusi atau maksimal. Maksudnya di sini yaitu seorang bawahan tidak akan menjadi fokus dan tidak akan aktif dalam mengerjakan suatu masalah dan tidak akan aktif dalam mengerjakan dalam suatu tindakan. Itu contohnya itu dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan segala macam yang tugas diberikan oleh atasan. 5 yaitu eksekutif fungsional. Eksekutif fungsional yaitu di mana bawahan menerima dan menjalankan instruksi hanya diri atasannya saja yang dijalankan semua eksekutif dan manajemen di semua tingkatan. Maksudnya di sini itu bawahan tidak akan menerima instruksi dari atasan lain atau manajemen lain kecuali dari hanya manajemennya sendiri atau atasannya sendiri untuk mencapai pekerjaan yang lebih efektif dan kompleks. Yaitu dialektik fungsional, yaitu atasan dimanapun siapapun punya keterbatasan bekerja memimpin bawahannya, menjadi mudah untuk mendelegasikan wewenang kepada orang lain yang dipercaya, kompleks dan membantu mengurus pekerjaan lainnya, yaitu lebih mudah dan pekerjaannya lebih efisien dan kompleks bagi atasan maupun bawahan. Cukup sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Demikian presentasi kami. Semoga bermanfaat Untuk kita semua. Saya Lucy Sahriani. Saya Sabrda Aini Bugis. Saya Muhammad Prayogi. saya Rahmat. Saya Ira Widya Tanjung. Saya Rizky Arya Satya. Saya Windiani Barus. Saya Sandro Willy. Saya Febriansa. Dan saya Rudari Undur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.